Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga selalu semangat ya untuk belajar. Baik anak-anak, untuk pembelajaran matematika hari ini kita masih membahas tentang bab 1 ya, yaitu tentang bilangan. Nah, untuk materi pembelajaran pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Kemudian anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menentukan FPB dan KPK dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK dengan benar. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu faktor dan kelipatan bilangan bulat. Ini sudah pernah kalian pelajari ya pada waktu SD dulu. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Kemudian kelipatan adalah bilangan yang habis dibagi suatu bilangan. Di sini kita ambil contoh. Untuk yang pertama, faktor dari 12 berapa? Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Di situ ada 12 yang mau kita cari, kemudian kita cari angka-angka yang bisa membagi habis 12, itu angka berapa saja. Kita ambil ini, misalkan kita bagi dengan 1 ya, maka hasilnya 12, kita taruh di sampingnya. Kemudian 2, hasilnya adalah 6. Kemudian jika dibagi 3, hasilnya 4, kita taruh di sebelahnya. Nah, masih ada angka lagi enggak? Masih ya, 4, hasilnya 3, tapi di situ sudah ada angka 4, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Jadi sudah selesai, ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk contoh yang lain, kalian nanti bisa cari sendiri ya. Kemudian di sini untuk contoh yang kedua, sebutkan 5 bilangan kelipatan dari 6. Nah, dulu di SD kalian sudah pernah belajar tentang bilangan loncat ya. Misalkan bilangan loncat 3, ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, ini hampir sama dengan itu. Jadi kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Begitu ya anak-anak untuk materi yang pertama. Kemudian yang kedua ada bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Yang pertama bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bisa bisa disimpulkan bilangan prima itu hanya bisa membagi bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada faktor prima. Faktor prima adalah bilangan prima yang habis membagi suatu bilangan atau faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Kemudian faktorisasi prima. Kita ambil contoh untuk yang pertama, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 60. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari juga pada waktu SD. Kita ulangi lagi ya, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita tulis dulu 60, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yang bisa membagi 30 adalah 2 lagi. Hasilnya adalah 15. Kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 5. Sampai terakhir 1 ya, biar sebenarnya sampai sini sudah bisa, tetapi sampai 1 juga lebih bagus. Hasilnya 1. Maka bisa disimpulkan faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Kemudian faktorisasi primanya dari angka-angka yang dilingkari. Berarti ada 2, 2, 3, dan 5. Tadi faktorisasi prima adalah perkalian. Jadi kita tinggal kalikan saja. 2 kali 2 kali 3 kali 5.
Nah, karena itu 2-nya muncul 2 kali, bisa dipangkatkan 2 ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Seperti itu. Kita lanjutkan materi terakhir, yaitu FPB dan KPK. FPB, faktor persekutuan terbesar, dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita ambil contoh di sini untuk yang pertama. Tentukan FPB dan KPK dari 6 dan 9. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan FPB dan KPK ada beberapa cara. Nah, untuk materi pada pembelajaran hari ini kita akan bahas 2 cara ya. Untuk yang pertama, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari masing-masing angka yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Nah, di sini kita cari faktorisasi prima dari 6 dan 9 ya, yaitu dengan menggunakan pohon faktor seperti yang sudah Bu Rini jelaskan di slide yang sebelumnya. Di sini ada 2 dan 3, kemudian 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3, kemudian dibagi 3 lagi, hasilnya 1. Sudah selesai ya. Nah, berarti faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3, kemudian faktorisasi prima dari 9 adalah 3 dikali 3. Nah, untuk menentukan FPB, kita cari angka yang sama dari masing-masing faktorisasi prima. Di situ 6 ada angka 3, kemudian 9 ada angka 3, berarti sama ya. Artinya apa? Di sini hasil dari FPB 6 dan 9 adalah 3. Nah, nanti kalau misalkan di situ yang sama itu ada 2 angka, misalkan ada 2 sama 3, nanti tinggal kalian kalikan. Kemudian untuk KPK, semua angka yang ada di situ kita kalikan. Kalau ada angka yang sama, kita tulisnya hanya 1 kali. Artinya 2 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 8. Itu tadi untuk cara yang pertama. Nah, sekarang kita bahas untuk cara yang kedua, yaitu dengan tusuk sate. Nah, cara ini biasanya lebih mudah dan juga lebih cepat untuk mengerjakan FPB dan KPK. Di situ caranya 6 kita selesaikan dulu. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, bilangan prima yang paling kecil untuk bisa membagi habis 6 adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, kita tulis di bawahnya 6. Kemudian 9 dibagi 2 tidak habis dibagi 2, maka 9 ini kita tulis dengan 9, tetap 9 ya, karena tidak habis dibagi, masih ada sisanya. Karena tidak bisa membagi keduanya, tidak usah dilingkari. Nah, sekarang kita selesaikan yang 3. 3 bisa dibagi 3, hasilnya 1. Kemudian 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, di sini bisa membagi keduanya, berarti 3 kita lingkari. Kemudian 1 sudah selesai, kita selesaikan yang 3. 3 bisa kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3 karena tidak bisa, berarti hasilnya 1. Kemudian 3 dibagi 3, hasilnya 1. Karena tidak bisa membagi keduanya, maka yang bawah 3 itu tidak kita lingkari. Kemudian sekarang kita tentukan FPB. Dalam tusuk sate, biasanya Bu Rini singkat FPB itu faktor paling bunder. Artinya apa? Bunder. Bunder itu lingkar, berarti yang dilingkari. Yang dilingkari di situ 3, ya sudah, berarti hasilnya 3. Kalau nanti yang dilingkari ada 2 angka, misalkan 2 sama 3, berarti tinggal kita kalikan ya, 2 kali 3, seperti itu. Kemudian untuk KPK, kabeh pengno konco, artinya apa? Semuanya dikalikan. Di situ ada 2, ada 3, ada 3. Berarti 2 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 18. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Memperdalam lagi materi, kalian silahkan mengerjakan tugas. Di situ kerjakan uji kompetensi 6 pada buku PR halaman 42 sampai dengan 43. Untuk bagian A jawabannya saja, kemudian untuk bagian B beserta caranya. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa dikasih nama, kemudian kelas. Mungkin itu saja yang bisa Bu Rini sampaikan pada kesempatan hari ini. Bu Rini berharap
semua dalam keadaan sehat, kemudian juga semangat untuk belajar walaupun kalian belajar di rumah, dan semoga kita bisa segera tatap muka agar bisa belajar bersama-sama di sekolah kita tercinta. Burini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.